Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, jumpa lagi bersama saya Romo Raffi Uran CSSR dalam renungan hari Rabu Pekan Prapaskah kelima. Mari kita awali permenungan ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal di rumah, yang tetap tinggal dalam rumah adalah anak. Tetapi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, seperti halnya kamu melakukan apa yang kamu dengar dari bapamu." Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami adalah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku, seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar ini mengisahkan tentang sebuah percakapan yang sangat serius antara Yesus dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini dikatakan bahwa mereka percaya kepada Yesus. Namun, apa yang disampaikan oleh Yesus tidak disetujui dan tidak diterima oleh mereka. Mereka percaya, namun ketika Tuhan Yesus mau memberikan kepada mereka pengarahan supaya mereka dapat bertumbuh dalam iman mereka, tapi mereka malah menolaknya. Yesus mengatakan begini, "Jikalau kamu tetap dalam iman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Kata-kata Yesus ini dibantah oleh orang-orang Yahudi dengan mengatakan bahwa kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Jawaban mereka ini melukiskan bahwa kepercayaan mereka belum substansial, belum mendasar. Masih diragukan kepercayaan mereka.
Mereka belum sepenuhnya percaya pada Yesus sebagai utusan Allah. Mereka mengaku selalu menjaga iman Abraham, ayah mereka. Namun, mereka tidak mengakui Allah seperti Abraham. Karena Yesus sudah mengetahui kedalaman hati mereka, maka Yesus dengan jelas mengatakan kepada mereka bahwa mereka adalah budak dosa dan iblis. Karena mereka tidak hanya menolak untuk menerima Yesus sebagai anak Allah dan menaati perkataannya, tetapi juga berencana untuk membunuhnya. Akhirnya, kematian kekallah yang diterima oleh mereka. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, Yesus berjuang untuk menawarkan kebenaran dan kebahagiaan kekal. Namun manusia semakin tegar hati menolak Dia dan bahkan mau membunuhnya. Gambaran tentang penolakan ini juga dilukiskan dalam bacaan pertama hari ini. 3 pemuda, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, dengan berani dan tegas menolak tawaran Raja Nebukadnezar untuk menyembah patung emas setinggi 90 kaki. Semua rakyat menuruti permintaan Raja Nebukadnezar ini. Namun hanya 3 pemuda ini yang dengan keras menolak tawaran itu, karena bagi mereka hanya Allah yang patut disembah. Oleh karena itu, mereka dimasukkan ke dalam dapur api untuk mati oleh Raja Nebukadnezar. Di sanalah Yahweh, Allah, satu-satunya Tuhan yang mereka sembah dengan setia, melindungi mereka, karena mereka siap mengorbankan nyawa daripada berpaling dari Allah. Iman mereka, kesetiaan mereka kepada Tuhan, dan ketaatan mereka pada kehendak Allah, itulah yang menyelamatkan mereka. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih, dalam kedua bacaan hari ini diberikan gambaran tentang orang yang menerima dan percaya kepada Allah, dan orang yang menolak dan tidak percaya kepada Allah. Hasilnya bisa kita lihat bersama. Yang menerima mengalami keselamatan kekal, dan yang menolak menerima hukuman kekal. Sebagai refleksi untuk kita, apakah kita seperti orang-orang Yahudi, atau kita seperti 3 pemuda pemberani ini? Tujuan akhirnya jelas. Menolak berarti mati. Menerima berarti selamat. Maka mari kita lihat diri kita masing-masing dan kita putuskan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dalam usaha karya, niat baik dan pelayananmu pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.